Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin ahlus sunnah yang kami hormati, kita akan membahas sedikit sekilas tentang dakwah salafiyah di Indonesia yang saya ketahui. Karena bisa jadi sudah ada dakwah tauhid, dakwah sunnah atau dakwah salafiyah yang mungkin saya tidak ketahui. Sehingga barakallahu fikum, mengkajian hari ini kajian paling unik. Karena saya tidak mendapatkan kitab tertentu untuk bisa dibahas. Dan juga tentunya dari satu sisi mungkin gampang tinggal cerita, tetapi dari sisi lain saya khawatir ada beberapa yang mungkin saya alpa atau lupa, karena saya bukan ahlinya dalam bidang sejarah. Sehingga saya kasih dulu seperti yang sudah saya katakan tadi, dakwah salafiyah di Indonesia yang saya ketahui. Saya masih ingat ketika awal pertama saya masih belajar di Libya, Jakarta. Itu dunia dakwah, dunia syabab, dunia para pemuda tidak lepas dari buku-bukunya Ikhwanul Muslimin. Setiap orang berbicara tentang tokoh-tokoh dai, mesti tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan tidak membeli buku kecuali buku-bukunya Ikhwanul Muslimin.
Dan yang dijual di toko-toko buku-buku agama adalah buku-bukunya Ikhwanul Muslimin. Kalau kalian masuk ke toko buku Islam tentunya, kalian ambil sambil memejamkan mata, yang akan kalian dapat adalah kitab Ikhwanul Muslimin. Sehingga saya punya banyak ketika itu. Saya beli buku tentang bukunya Sayyid Qutb, saya punya Madrasah Ikhwanul Muslimin, saya punya buku Dasar-Dasar Islamnya Maududi, saya punya, dan sekian banyak buku-buku yang sejenis itu. Ada 1 kardus kurang lebih. Sehingga terpatri di benak para pemuda ketika itu, yang namanya Islam harus ada kelompoknya, harus ada jamaahnya. Maka ketika pertama kita mendengar dakwah salafiyah, itu pertanyaannya adalah siapa pimpinannya, apa nama kelompoknya. Dan itu rata-rata ketika kita sampaikan pada orang lain juga mereka bertanya seperti itu. Siapa pimpinannya, siapa atau apa kelompoknya, namanya apa. Dan ini situasi dan kondisi di masa-masa itu, tahun kurang lebih 80 sekian, 86 atau 85 begitu. Maka ketika masuk atau mulai terdengar kalimat dakwah salafiyah, saya tanya, siapa pimpinannya? Pimpinannya para ulama. Terus kelompoknya apa namanya? Tidak ada namanya. Masa ada kelompok tidak ada namanya? Tidak ada namanya. Terus bagaimana kita tahu siapa kawan, siapa lawan? Siapa yang mau ngaji itu bersama kita, yang nggak mau ngaji tidak bersama kita. Butuh proses untuk memahami apa itu dakwah salafiyah. Bahkan ketika dikatakan Hasan sesat, Sayyid Qutb sesat, Sayyid Hawa sesat sufi, itu juga membuat bertanya-tanya, di mana sesatnya, apa sebabnya. Alhamdulillah, saya pribadi tidak tergantung pada siapa fulan dan fulan, tetapi tergantung pada apa buktinya, apa dalilnya. Dan ini yang alhamdulillah biidznillah, dengan izin Allah menyelamatkan saya. Saya tanya, apa buktinya? Dia mencerca sahabat. Di mana bukunya? Di halaman sekian bukunya. Subhanallah, seakan-akan kemarin itu buta. Buku yang sama dibaca waktu itu dan dibaca setelah kenal dakwah salafiyah berbeda. Iya, kok bisanya dia menyatakan seperti itu? Seperti Maududi dalam khilafah dan kerajaan, seperti Sayyid Qutb dalam keadilan sosial, mencerca sahabat Utsman bin Affan. Maka mulai saya bertanya-tanya lebih lanjut tentang dakwah salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Sehingga buku-buku berbahasa yang ada tulisan salaf, penasaran. Apa itu maksudnya? Baca. Tentunya alhamdulillah masalah tauhid di Libya diajarkan. Masalah pentingnya sunnah juga ada. Tetapi barakallahu fikum, ketika berbicara tentang siapa tokoh-tokoh ahli sunnah dan siapa tokoh-tokoh kaum muslimin, selalu masing-masing dengan idolanya sendiri-sendiri di kalangan para syabab, di kalangan para pemuda. Saat itu dakwah salafiyah adalah dakwah yang gharibah, aneh. Semua orang terkejut dengan itu. Sampai kemudian fase berikutnya, saya sudah ngajar di Tengaran, Santren Al-Irsyad Tengaran, sebagai utusan dari Libya. Saya dengan satu orang lagi yang bersama saya, namanya Ahmad Rafi'i, ngajar. Dan guru-guru di Libya
sebagian besar atau separuh daripadanya adalah orang-orang yang juga ikhwanul muslimin, dan mendidik dengan pemikiran ikhwanul muslimin. Dan diantaranya yang mengutus saya ke Tengaran juga dia, namanya Khaldun Salamah. Ketika kalimat-kalimat tentang masalah dakwah salafiyah sudah mulai dibicarakan, dan waktu itu juga kita sudah mendapatkan berita-berita tentang pentingnya tauhid dan bid'ahnya jamaah-jamaah hizbiyah. Dari Jakarta, orang Yordan ini kirim surat, kecil suratnya, pakai bahasa Indonesia. Kamu di Salatiga, jangan salah bertiga. Jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Titik. Ini dari orang, dari guru saya di Libya, yang jelas-jelas ikhwan muslimin karena mengajarkan juga bukunya buku YM. Apa maksudnya salah bertiga? Dan apa maksudnya jangan nyalah-nyalahkan orang dan jangan kalian berpecah belah? Jangan berpecah belah. Tulisannya jelek karena dia nggak bisa nulis bahasa Indonesia. Ternyata mulai terlihat dia mengenal saya dan saya mengenal dia. Dia mengenal saya mulai berubah pemahamannya kepada ahlu sunnah. Sedangkan saya mulai melihat bahwa ini orang ternyata memang benar-benar ikhwan muslimin itu tidak cocok dengan dakwah-dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang tegas, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka ikhwan a'azakumullah, yang menjadi catatan pertama bagi saya, ilmu tentang dakwah salafiyah adalah ketegasan dalam menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sedangkan orang-orang tersebut paling takut dengan itu. Sudah, jangan kalian saling salah menyalahkan. Jangan kalian kita saling menyalah-nyalahkan siapa? Kita hanya mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu fase pertama. Fase kedua sudah mulai agak terang-terangan menyatakan bahwasanya dakwah yang hak adalah dakwah salaf, yaitu kembali kepada salaf dalam memahami Quran dan sunnah. Dan bahwasanya dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah dalam bentuk jamaah-jamaah, kelompok-kelompok hizbiyah adalah dakwah bid'ah. Dibacakan buku-buku. Alhamdulillah, buku yang paling betul-betul menegaskan tentang akidah, Kitabatul Majid, yang itu sudah saya baca sejak itu. Dan yang mengajarkan prinsip-prinsip waktu itu pertama saya baca adalah Firqatun Najiyah, Syekh Muhammad Jamil Zainu. Tetapi di samping buku-buku itu masuk buku-buku lain dalam gelombang dakwah salafiyah dengan nama buku-buku salaf. Waktu itu kita anggap salaf semua. Ternyata buku yang dibaca adalah bukunya Salman Al-Audah tentang siapa Firqah Najiyah dan siapa Thaifatul Mansurah. Buku Abdul Hadi Al-Nusri, Manhaj Intilaqatul Kubra, pedoman titik tolak yang besar. Kemudian bukunya Abdurrahman Abdul Khaliq, kaidah-kaidah dakwah salafiyah atau usul, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang barakallahu fikum, saat itu kita anggap itu sebagai dakwah salaf dan itu sebagai buku-buku salaf. Dan ada keajaiban yang menakjubkan. Orang itu datang kepada kita untuk menanyakan apa itu salaf dan rujuk pada salaf, itu berbondong-bondong dari sekian penjuru Indonesia. Kok begitu lakunya dakwah salafiyah ini kayak kacang goreng. Berdatangan. Saya masih ingat dari Bandung datang satu mobil
Dari Jawa Timur datang satu mobil. Dari sekian datang satu sampai sekian banyaknya. Hampir setiap pekan tuh ada sekian kelompok datang menyatakan kami ikut salam, kami ikut salam, kami ikut salam. Dan di antara buku yang waktu itu juga kita ketahui, walaupun tidak saya baca seluruhnya, adalah buku Thariq ila Jama'atil Jalan menuju jamaah induk. Di sini yang mulai saya pahami jamaah induk. Berarti jamaah-jamaah tadi itu membubarkan jamaahnya bergabung dengan jamaah induk. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena yang kita ajarkan buku-buku tokoh-tokoh orang-orang ini yang ternyata mereka juga menganggap bahwa dakwah ahli sunnah, mereka menyebutnya ahli sunnah, tidak menyebut salaf. Ahli sunnah wal jamaah adalah jamaah induk yang mengayomi semua kelompok-kelompok yang ada. Dan seperti itulah keadaannya. Sehingga mereka semua menyambut jamaah induk ini. Dan ini saya ketahui belakangan. Ketika sudah mulai terjadi keretakan-keretakan, ketika kita membaca buku-bukunya Syekh Rabi yang membaca buku-buku tadi. Waktu itu saya masih ingat daurah di Jogja itu masih gabung sekian kelompok. Saya misalnya mengajarkan tauhid, yang ini mengajarkan pentingnya sunnah. Nanti satu orang dari Dewan Dakwah mengajarkan tentang gerakan-gerakan dakwah. Yang satu lagi mengajarkan album foto. Maksudnya clipping koran tentang Soeharto. Karena kita lihat, berarti di dalam situ, di daurah tersebut masih ada orang yang kayak gini, masih ada orang yang kayak gitu, sesuai dengan manhaj Salman Audah, Ayat Al-Qarni, Abdul Hadi Al-Misri dan lain-lainnya. Mengayomi semua kelompok. Maka barakallahu fikum, fase berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang dakwah salafiyah dengan versi para ulama kibar. Meluruskan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka bukan dakwah salafiyah. Apa yang dikatakan oleh Salman Audah bukan dakwah salafiyah. Waktu itu Yusuf Isa membanggakan Salman Audah dan Ayat Al-Qarni sangat tingginya. Saya masih ingat ucapan dia. Ini Salman Audah adalah Ibnu Taimiyah abad 20 katanya. Barakallahu fikum. Sudah betul-betul kagum dengan tokoh-tokoh ini tadi. Apa yang kita baca dari bantahan-bantahan para ulama, terutama Syekh Rabi, seperti buku Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqd Ar-Rijal wal Kutub wat Tawaif, ini menjadi sesuatu yang membuka mata. Dakwah yang sesungguhnya itu yang mana? Berarti yang kemarin kita baca ini dakwah salafiyah dalam tanda petik. yakni versinya mereka sururi. Mereka berbicara salaf, tapi mereka lebih senang dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih suka dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka menyatakan seperti bukunya Abdul Hadi Al-Misri. Isinya nukilan-nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari halaman pertama, kedua sampai terakhir, semuanya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan semuanya bagus. Sampai pada bab terakhir dengan judul Nadratun ilal Waqi'. Nadratun ilal Waqi' maknanya melihat kenyataan. Bahwa kenyataan di lapangan dakwah ada kelompok-kelompok yang lebih menonjolkan perjuangan jihadnya, ada kelompok yang lebih menonjolkan masalah akhlaknya, ada kelompok yang menonjolkan sisi keorganisasiannya dan sisi politiknya, ada organisasi yang mementingkan tauhid. Maka kita lihat di lapangan ini adalah kelompok-kelompok yang semuanya berjuang untuk Islam. Maka semestinya jangan mereka saling menentang, tetapi saling melengkapi. Lihat saling melengkapi. Alhamdulillah para ulama jeli
melihat perkara ini. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka yang mementingkan akhlak katanya. Pada hakikatnya mereka kaum sufi sesat. Tetapi tidak disebut sesatnya, tidak disebut sufinya. Ahlus sunnah, kaum muslimin masih ahlus sunnah, tapi mementingkan akhlak katanya. Ikhwanul muslimin yang memiliki prinsip-prinsip batil dikatakan orang-orang yang ingin berjuang mendakwahkan Islam, hanya saja mereka lebih mementingkan sisi politik dan seterusnya. Demikian pula yang mengutamakan jihad, pada hakikatnya mereka khawarij hakiki, yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memerangi mereka, untuk memusuhi mereka. Ternyata dikatakan mereka juga saudara kita. Hanya saja mereka lebih menonjolkan dari sisi ininya. Maka kenapa tidak kita ambil jihadnya dari kelompok ini, ambil akhlaknya di kelompok yang itu, kita ambil kerapian berorganisasi dari ikhwan muslimin, dan kita ambil tauhid dari kelompok salaf. Maka dengan melengkapi semua ini akan terbentuklah jamaah ahlus sunnah, yang dikatakan jamaatul tadi, jamaah induk tadi. Berarti disinilah prinsip sururiyah terlihat, bahwa mereka ingin menjadikan semua kelompok itu satu kelompok yang tidak saling menentang, tidak saling membantah, tapi saling kerjasama, saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung. Dan ini persis seperti apa yang didakwahkan oleh Hasan al-Banna ketika berkata, nata'awan fimma ittafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dha fimma ikhtalafna. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Mereka juga sama. Hanya saja sururiyah mengecualikan Syiah. Seperti dalam buku-buku tadi, kelompok-kelompok di sahah, di medan dakwah selain Syiah, di medan dakwah selain Syiah, ada kalimat selain Syiah. Jadi kalau ada yang kemudian begitu kerjasama dengan mereka, dengan kelompok-kelompok tadi, bahkan dengan Syiah, maka itu sudah lebih dari sururiyah, lebih parah dari sururiyah. Mulailah kita membantah dan mengkaji kitab-kitab para ulama kibar, bukunya Syekh Rabi dan lain-lain yang membantah Salman Audah atau membantah Aidil Qarni dan lain-lain. Maka semestinya kita tahu bahwa dakwah salafiyah memiliki ciri khas. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar ibn Ayyash ketika ditanya siapakah ahlus sunnah, kata Abu Bakar ibn Ayyash bahwa ahlus sunnah adalah seorang yang jika disebut ahlul ahwa lam yajid, tidak dia marah seperti marahnya ketika dia mendengar ahlul ahwa. Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dalam kitab Al-I'tisam juz pertama halaman 118. Manis sunni? Siapa itu sunni? Sunni adalah seorang yang tidak disebut ahlul ahwa kecuali dia pasti akan marah seperti tidak pernah marahnya dia seperti itu. Paling marah kalau sudah disebut tentang ahlul ahwa. Maka apa yang dikatakan oleh mereka sururiyah tadi adalah perkara yang bertentangan dengan salafiyah. Sehingga pantas kalau ternyata berduyun-duyun, kelompok demi kelompok, gelombang demi gelombang, jamaah demi jamaah siap menerima dakwah salafiyah. Ternyata dakwah salafiyah dalam tanda petik, ketika dijelaskan dakwah salafiyah yang sesungguhnya, mereka bubar kembali. Mereka bubar kembali dan menyalahkan. Apa? Terlalu kaku. Mereka maunya benar sendiri. Loh, perasaan kemarin kita nggak maksa untuk ikut, mereka ikut. Sekarang tiba-tiba mereka lari kembali dan marah-marah. Siapa yang menyuruh mereka ikut kemarin?
Kita malah terheran-heran ketika kita sampaikan, sepertinya dakwah yang kita sampaikan baru segini, tapi kok hasilnya demikian besarnya, sampai afwajan, faujan, gelombang demi gelombang datang menyatakan kami masuk salaf, kami masuk salaf, kami masuk salaf. Dan di tempat kami, di Pondok Tengaran, muncul sekian banyak tokoh-tokoh Khawarij. Padahal kita bicaranya salafiyah, dakwah salaf, dakwah salaf. Tapi yang ikut di dalamnya sebagai bagian dapur, bagian ini, itu orang-orang dari Ruki dan dari Semarang yang Khawarij. Buku yang dibawa oleh mereka adalah buku Bunyanun Marsus. Buku itu buku yang berbicara tentang jihad di Afghanistan. Sehingga barakallahu fikum hampir tiap hari ada intel yang datang. Sampai alhamdulillah ketika ditegaskan tentang masalah sesatnya Khawarij dan juga pecahan-pecahannya dan juga yang ada di Indonesia, NII dan pecah-pecahan-pecahannya, mereka bubar jalan. Mereka semuanya bubar. Keluar semuanya. Rame-rame. Dengan sebagaimana biasanya. Dengan menuduh dengan sekian macam tuduhan-tuduhan. Mau benar sendiri, merasa menang sendiri, atau senangnya nyalah-nyalahkan orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula disebutkan oleh para ulama tentang ciri-ciri dakwah salafiyah atau ciri-ciri tokoh-tokoh ahli sunnah adalah seperti itu. Membela sunnah dan memberantas bid'ah. Atau sebagaimana yang dijulukkan kepada Imam Abu Osman As-Sabuni rahimahullah, dijuluki dengan Saifus Sunnah wa af'a ala ahli bid'ah. Dia adalah pedang sunnah dan ular terhadap ahli bid'ah. Dan juga disebutkan sebagaimana dinukilkan dari Imam Ad-Dhahabi dan juga Baihaqi, salah satu ciri khas Ahlus Sunnah adalah kecintaan mereka kepada para imam sunnah dan ulamanya dan para penolongnya, serta kebencian mereka kepada para tokoh-tokoh ahli bid'ah. Termasuk Imam Sabuni sendiri dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis menyatakan mereka sepakat, mereka para ulama sepakat atas ucapan yang tegas terhadap ahlul bid'ah, merendahkan mereka, menghinakan mereka, menjauhkan mereka, memutuskan hubungan dengan mereka, menjauhi mereka, tidak berteman, tidak bergaul dengan mereka, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menghindar dan memboikot mereka. Di halaman 123. Maka ketika bantahan-bantahan Syekh Rabi dengan membawakan riwayat-riwayat dari salaf ini, baru kita tahu sebagaimana apa yang sudah kita tanamkan tadi, bahwa hendaklah kita melihat mana hak mana batil dengan hujjah, dengan dalil. Jangan dengan ta'assub dan jangan dengan pokoknya apa kata tokoh ini, tokoh itu. Sehingga ketika berganti, tadinya tokoh yang dibanggakan, yang dibaca buku-bukunya haula, ketika ada bantahan, tinggalkan mereka, tinggalkan buku-bukunya dengan mudah, dengan enteng, nggak ada keberatan apapun. Karena kita tidak berbaiat pada mereka, tidak bersumpah untuk setia pada mereka, tidak pula ta'assub dengan mereka, tidak. Selalu ditanamkan dalam hati hujjah di atas segalanya. Hujjah, dalil mengalahkan semua tokoh fulan wa fulan. Sehingga ringan kita menerima nasihat-nasihat dari para ulama. Yusuf bin Uthman Ba'isa, lain lagi. Yang dibanggakan di samping buku-buku itu, dia bahkan sampai ke Kuwait. Dan kemudian dia berhubungan dengan Abdurrahman Abdul Khaliq dan Ihud Tuhan. Tidak hanya mendapatkan dana, tetapi mendapatkan pemikiran baru lagi. Pemikiran yang mirip dengan pemikiran Surya, tapi dengan istilah-istilah yang berbeda.
Dan juga barakallahu fikum, Abdurrahman Abdul Khaliq bukan tidak ditegur oleh para ulama. Ditegur dan dibantah. Teguran dari para ulama terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq sekian. Di antaranya diringkas ada 6 poin. Poin pertama, tuduhan yang berlebihan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuduhan dan cercaan kepada mereka-mereka yang mengkaji tauhid. Bayangkan. Ya tentunya alasannya bukan tidak suka dengan tauhid. Alasannya kalian berbicara masalah syirik dalam uluhiyah, padahal di negeri kalian gak ada kesyirikan. Gak ada kuburan keramat, gak ada pohon keramat. Ngapain tiap hari bicara tauhid, uluhiyah? Dia alergi dengan kajian tauhid uluhiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya membaca sejarah ini? Kok pakai kilas balik membahas Abdurrahman Abdul Khaliq? Apa faedahnya? Kalau nggak ada faedah kita nggak usah kaji. Faedahnya adalah sangat besar. Bahwa nanti kita akan tahu bahwa apa yang terjadi di akhir-akhir ini tidak berbeda, mirip dengan apa yang terjadi waktu itu. Kurang lebih sama. Cuma beda istilah-istilah saja. Yang kedua dari Abdurrahman Abdul Khaliq adalah tuduhan bahwa ulama Saudi dan Salafiyin adalah orang-orang yang bodoh tentang apa yang terjadi di zaman ini. Apa itu? Istilah mereka tidak mengerti fiqhul waqi', itu istilahnya Sururi. Tapi kalau istilahnya Abdurrahman Abdul Khaliq bukan itu. Abdurrahman Abdul Khaliq memiliki istilah sendiri, sifatul asr. Bahwasanya mereka para ulama dan salafiyin yang bersama mereka la ya'rifun sifatul asr, atau la yamlikun, tidak memiliki sifatul asr, enggak memiliki asriyah. Dengan lahjahnya dia asriyah. Yang ketiga, pernyataan bahwa seluruh negeri sudah mengikuti barat, tidak terkecuali. Dia katakan seperti itu, bila istitsna, kullul bilad fil alam, semuanya sudah berkiblat kepada barat dalam hukumnya dan undang-undangnya, tidak terkecuali. Artinya termasuk Saudi, yang para ulama menjadi tokoh-tokoh hakim di sana yang syar'i, itu dianggap ikut barat semua. Yang keempat, dia memiliki pendapat yang aneh. Tidak perlunya ditegakkan hukum pada seseorang yang berbuat dosa, pelanggaran, kalau belum dihilangkan tarikan-tarikan yang mengajak kepadanya. Lihat pemikirannya. Kalau ada seorang berbuat zina, tidak boleh dihukum. Kalau tarikan-tarikan pada zina masih banyak. Jadi harus bersih dulu baru dihukum. Seakan-akan kalau mereka berbuat maksiat dan tarikan-tarikannya masih ada, maka mereka tidak salah, jangan dihukum, atau tidak layak untuk dihukum. Kapan kira-kira tarikan-tarikan syahwat tadi hilang? Entah kapan. Yang kelima, ajakan untuk memecah belah kaum muslimin ke dalam jamaah-jamaah, karena dia menyatakan perlunya membuat jamaah-jamaah. Yang keenam, anggapan bahwa demonstrasi adalah perjuangan yang syar'i. 6 perkara yang dikritik oleh para ulama. Dan sebagaimana para mutamayyi'in hari ini, para mutalawin hari ini, dia juga taubat. Dia cabut ucapannya. Saya mencabut ucapan saya dan saya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima nasihat para ulama dan saya cabut kembali semua 6 perkara yang dikritik oleh para ulama tersebut. Tertulis, Masya Allah. Dan dikasih judul tulisannya, Tanbihat wa Ta'liqat, peringatan dan komentar. Peringatan dari para ulama dan komentar saya, dan kemudian taubatnya dia. Apakah benar taubat? Setelah
Bahkan di buku taubatnya, di risalah taubatnya dia katakan bahwa akhir-akhir ini ada pemuda-pemuda yang kerjaannya cuma mencari kesalahan orang lain, menyelidiki kesalahan orang, mencari-cari kesalahan manusia, kemudian dilaporkan kepada masyayikh. Marah-marah dia. Saya memiliki sekian ribu kaset, sekian banyak kitab, tetapi mereka tidak menemukan kecuali cuma 6. Bangga cuma 6 kata dia. Kemudian dia berkata setelah itu bahwa semua apa yang saya katakan adalah tepat pada zamannya. Apa yang saya ucapkan itu cocok, benar pada zamannya. Karena itu saya ucapkan 20 tahun yang lalu. Pada zamannya pas, bukan sekarang. Taubat bukan itu. Jadi apa yang saya katakan tadi, kesalahan-kesalahan tadi, kalau pada waktunya tidak salah. Tapi karena diterapkan bukan pada waktunya jadi salah. Demonstrasi waktu itu boleh gitu, sekarang tidak boleh. Bagaimana? Bahkan setelah itu dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang sangat banyak, yang menunjukkan kalau dia sama sekali belum taubat. Kata Syekh Rabi kepada Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau benar dia bertaubat dan rujuk, mengapa dia mencetak dan menyebarkannya, padahal di dalamnya masih ada israr dan mencela? Kalau dia sudah taubat, kenapa dia masih tetap menyebarkan kaset Kasyfus Syubhat? Apa isinya Kasyfus Syubhat? Dengarkan di antara kalimat Abdurrahman Abdul Khaliq tentang atau yang ada dalam kaset Kasyfus Syubhat. Kita berada di depan satu bahaya yang berwujud kebangkitan para penuntut ilmu yang rendah, yang mengira bahwa kewajiban syar'i yang mengikat mereka mengenal kesalahan seluruh ulama. Sama enggak dengan Surya hari ini? Kebangkitan para penuntut ilmu yang rendahan, yang tidak mengerti kewajibannya kecuali mencari kesalahan ulama. Dan para da'i-da'i dan juga para jamaah-jamaah dakwah yang menyeru kepada Allah, kemudian berseru tentang mereka dan memperingatkan manusia daripada mereka, kemudian memperingatkan dan menyeru dari bahaya mereka, mentahdir. Ini khonibina a'azakumullah dikatakan oleh dia sebagai suatu bahaya munculnya jama'atut tahdzir. Nah, kalau para pemuda tadi tidak melaporkan dia kepada ulama, dia akan terus salah, kan begitu. Bukannya terima kasih kalau orang taubat itu, saya salah, jazakallahu khair, engkau beritahu saya, beritahu ulama, jadi saya jadi tahu kalau itu salah. Itu namanya taubat. Tapi iya saya taubat. Kamu sih kasih tahu saya ke para ulama. Taubat bukan itu. Coba kalau kamu diem, saya nggak ketahuan salahnya. Apa itu taubat? Taubatnya sururiyah, taubatnya mutamayyah. Betapa miripnya keadaan sekarang dengan keadaan kemarin. Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah menceritakan tentang keadaan Ibn Jibril. Kata dia bahwa orang ini dalam keadaan dia memiliki sekian penyimpangan dan aku bicara, aku tidak peduli, walaupun dia salah satu dari hayat kibarul ulama, karena dia membela Sayyid Qutb, membela Jama'atut Tabligh, membela Alwi al-Maliki. Dan Syekh An-Najmi ketika mau mencetak bukunya yang berjudul Mauridul Admuz Zallal, bantahan beliau terhadap Sayyid Qutb fi Dilal. Apa kata Ibn Jibril? Dikatakan, jangan kamu cetak. Awas, ini bahaya. Kamu jangan cetak buku ini dan sebagainya. Bagaimana jawaban An-Najmi?
Syekh Najmi rahimahullah menyatakan dalam bentuk bantahan resmi, raddul jawab ala man talaba minni adamu tab'il kitab. Bantahan yang menjawab orang yang meminta padaku untuk tidak mencetak kitab. Para ulama selalu tegas berbicara kepada orang-orang yang seperti ini. Jangan kemudian bersandar, tapi Syekh bin Bas tidak membantah, tapi Syekh kata siapa? Syekh Najmi membantah dengan keras, bahkan menyatakan dengan diketahui oleh umat, bantahan buat orang yang meminta aku untuk tidak mencetak. Usud, keberanian singa ada pada beliau. Tetapi Abdurrahman Abdul Khaliq sebaliknya, orang yang membantah hizbiyin dianggap sebagai orang yang rendahan, pemuda-pemuda berbahaya, orang-orang yang tidak memiliki kerjaan kecuali nyalahkan sana nyalahkan sini. Tapi kalau mau melihat Syekh Ibn Jibrin dengan tokoh-tokoh tadi, hizbiyin yang sudah jelas ma'ruf, mana keadaannya? Lebih ringan mana, lebih tinggi mana? Bandingkan. Tetapi subhanallah, Abdurrahman Abdul Khaliq berdiri untuk membela ikhwanul muslimin, untuk membela Jamaatut Tabligh, untuk membela semua kelompok-kelompok yang ada di sahah. Demikian juga pujian dia dan ucapan-ucapannya terhadap Ihya Turas yang memang dia yang bikin dan bertanggung jawab terhadapnya. Selalu membesar-besarkan dengan berlebihan. Apa kata Abdurrahman Abdul Khaliq? Cukup baginya sebagai kebanggaan. Syekh Al-Walid Al-Kabir Abdul Aziz bin Baz hanya mengkritik 6 perkara. Kata tokoh-tokoh Ihya Turas, Abdurrahman Abdul Khaliq cukup sebagai kebanggaan. Buku beliau sangat banyak, tulisan beliau sangat banyak, tapi yang dikritik cuma 6. Cuma 6. 6 itu perkara-perkara yang prinsip. Barakallahu fiik. Apa di antara prinsip yang dilanggar dalam 6 perkara tadi? Satu saja sudah cukup dia membedakan dirinya dari seluruh para ulama salaf, yaitu dia tidak setuju adanya tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Dan dia marah-marah dengan mereka-mereka yang mentahdzir jamaah-jamaah hizbiyah. Selalu menyatakan mereka masih punya kebaikan, mereka masih punya keutamaan, walaupun bagaimanapun kesalahan mereka, tapi mereka begini, tapi mereka begitu. Di antara penyimpangan-penyimpangan dia adalah apa yang diucapkan olehnya tentang masalah sifatul asr. Harusnya setiap dai punya sifat kekinian, dan harusnya setiap dai mengetahui situasi dan kondisi politik di zamannya. Ini adalah Abdul Khaliq. Sehingga dia selalu marah-marah ke sana kemari, bahkan gurunya sendiri dia kritik habis-habisan, bahkan dia cerca dengan cercaan yang mengerikan. Gurunya Syekh Asy-Shinqiti, ahli tafsir, sahib tafsir, kata dia sebagai contoh, guru saya sendiri yang kalau berbicara selalu dengan ilmu, keluar dalil-dalil, ayat-ayat dan rinciannya dari aqwalul ulama, dengan riwayat, dengan ini, dengan dipuji-puji oleh dia. Tapi sayang sekali kata dia, padahal dia adalah maktabah yang berjalan, perpustakaan yang berjalan, tetapi perpustakaan yang berisi kitab-kitab lama, cetakan-cetakan lama yang perlu direvisi. Barakallahu fikum. Gurunya sendiri. Jadi sudah memang sunnahnya sururiyin mencerca gurunya dari dulu. Sunnahnya sururiyin. Kalau gurunya nggak cocok dicerca. Kenapa? Karena tidak bisa diajak bicara oleh Abdurrahman Abdul Khaliq untuk berbicara tentang hizbiyin, membela mereka, tidak bisa.
Maka dia katakan dengan kalimat maktabah yang berjalan, tetapi maktabah yang buku-bukunya buku-buku lama yang perlu direvisi. Setelah itu dia berbicara di kesempatan lain, berkata dengan kalimat ma'ahtaj, aku tidak butuh ulama-ulama yang hanya mengerti tentang tauhid, yang hanya mengerti tauhid uluhiyah dan hanya mengerti tentang haid wan nifas atau taharah. Lihat azakumullah. Berarti siapa yang dimaksud diantaranya? Syekh Sinqiti tadi termasuk dalamnya. Masih dilanjutkan lagi oleh beliau. Wa ma ahtaj ila taburil muhannatin, dan kami tidak butuh barisan para mumi. Tahu mumi? Mayat yang diawetkan. Apa maksud beliau? Orang ini menyatakan bahwa para ulama dikatakan taburul muhannatin, barisan para mumi, karena dia menganggap bahwasanya para ulama itu hanya tahu masa-masa lalu, enggak tahu masa-masa kini. Hanya tahu tentang perkara-perkara yang sudah lewat masanya. Sekarang sudah tidak ada. Taib, apa contohnya wahai Abdurrahman Abdul Khaliq? Dia sebutkan dalam kaset yang sama. Seperti kata dia, mereka berbicara tentang Jahmiyah, tentang Mu'tazilah, tentang masalah Quran makhluk. Wah, intahat. Padahal sudah berakhir masa-masa itu. Sekarang telah muncul kesesatan-kesesatan baru, seperti ateisme, pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran terhadap Rasul katanya. Perhatikan ya khairan azakumullah. Ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa iya? Apa sepakat kita? Kalau perkara-perkara tadi kodintahat sudah berakhir, masih sampai hari ini masih ada orang yang berpendapat seperti itu. Tapi apakah betul bahwa ateisme itu baru sekarang? Dari dulu. Apa enggak terbalik? Apa enggak terbalik? Penentangan terhadap Rasul ketika Rasul berbicara sudah ada yang menentang dari mereka, dari musyrikin, dari kufar, sudah ada. Demikian pula penentang terhadap Rasulullah SAW, penentang Al-Quran sudah banyak. Sedangkan Jahmiyah, Mu'tazilah baru muncul di zamannya Jahm bin Safwan, di zamannya Ja'ad bin Dirham dan setelahnya. Maka ucapan dia, kami tidak membutuhkan barisan para muhannatin, adalah ucapan yang cukup menjelaskan siapa dia dan di pihak mana. Syekh Rabi' hafizahullah membantah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan kalimatnya. Ini adalah pandangan Abdurrahman Abdul Khaliq terhadap para ulama Islam secara umum, khususnya ulama tauhid was sunnah di Saudi khususnya, dan lebih khusus lagi di Universitas Islam Madinah, dan lebih khusus lagi gurunya Syekh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Ini menunjukkan betapa bejatnya pemikiran mereka. Karena satu masalah saja akhirnya mereka menentang seluruh para ulama. Asalnya cuma satu perkara. Bagaimana caranya supaya bisa menggabung jamaah-jamaah Islam ini jadi satu jamaah? Gimana caranya? Satu, dibikin tumpul pedang-pedang mereka. Jangan saling bantah-membantah, jangan saling tahdir-mentahdir, dibikin tumpul pedangnya ahli sunnah. Disuruh untuk tanggalkan pedangmu, sudah semua sama-sama muslimin, saling bantu-membantu, saling melengkapi. Apa akibat kedua setelah itu? Setelah itu, karena para ulama menentang, maka mencerca para ulama. Ini memang kepala batu yang keras, sulit untuk diajak mengerti. Bos, masa-masa sekarang ini perlu kita jumlah besar, jamaah besar, sehingga suara kita besar. Tapi memang mereka ini sulit. Siapa? Ulama. Akhirnya setelah
gembosi. Prinsip tahdzir. Kedua, membenci para ulama. Tidak suka dengan mereka dan ucapannya selalu miring terhadap para ulama. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah, dan pada hari ini datang ulama'ul waqi', datang tokoh-tokoh penganjur fiqhul waqi', dan melingkupi diri mereka sendiri dengan kebesaran fikih ini. Oh, fikih ini fikih yang besar, fiqhul waqi' ini penting, harus, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian mereka menamakannya bahwa para ulama tidak mengerti tentang inti, tapi mengerti hanya kulitnya saja. Kenapa? Karena tidak mengerti fiqhul asr atau sifatul asr atau fiqhul waqi'. Kemudian menjuluki yang lain, para ulama dengan picik tidak mengerti kecuali perkara-perkara yang sudah lewat. Menjuluki mereka, kata Syekh Rabi, dengan mumi, mayat-mayat berjalan. Menjuluki mereka pegawai pemerintah, antek-antek pemerintah. Oleh karena itu, masih kata Syekh Rabi, fitnah mereka lebih berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin daripada ahlul kalam, daripada ahli mantiq, daripada sufi dan nasionalis. Ya Syekh Rabi hafizahullah. Melihat ini orang atau kelompok ini atau pemahaman baru ini sangat bahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka memisahkan para pemuda dari ulamanya dengan julukan-julukan tadi. Yang lebih sopannya, tetapi tetap fitnah, berkata, masyayikh itu sudah tua, kasihan mereka. Mereka itu sudah tua, nggak begitu paham kalau kita terangkan gini-gini dan gitu. Lihat alhamdulillah, azakumullah. Nanti sebentar lagi akan bilang pikun. Lihat aja. Udah tua, pikun, sering lupa. Semuanya dengan tujuan yang sama. Dengan bahasa yang halus atau bahasa yang kasar. Yang ketiga, setelah manhaj tahdzir digembosi, ulama dicerca, yang ketiga, tokoh-tokoh ahlul bidah diangkat. Karena khawatir tidak berhasil untuk mengakurkan kelompok-kelompok tadi. Khawatir nggak berhasil mengayomi semua kelompok. Maka dikatakan orang ini yang dikatakan sebagai begini dan begitu, Aqlani, ternyata dia itu memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Seperti Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi, orang yang sangat-sangat menyimpang sesat, bahkan mencerca hadis-hadis sahih, menolak hadis tentang disembelihnya maut, menolak hadis tentang lalat yang salah satunya adalah penyakit, salah satu sayapnya penyakit, salah satu sayapnya adalah obatnya, mencerca sekian banyak riwayat-riwayat, walaupun sahih sanadnya, tapi matanya dhaif, bertentangan dengan akal, kata dia. Tapi Abdurrahman Abdul Khalid, dan ini kebetulan saya dengar sendiri langsung dari dia ketika diundang oleh Yusuf Isa di Tangerang. Ketika ditanya tentang Yusuf Qaradawi, hadza da'i syekh afna hayatahu fi dakwah, dia menghabiskan umurnya dalam dakwah, menghabiskan umurnya dalam perjuangan, tapi kalian kafirkan dia. Siapa yang kafirkan Yusuf Qaradawi? Kita tidak kafirkan, kita katakan mubtadi', dhal, ahlul bid'ah wad dhalalah. Alhamdulillah, azza dibela oleh Abdurrahman bin Khalid. Sebaliknya mereka salafiyin dikatakan orang rendahan, kelompok yang berbahaya, anak-anak muda yang tidak mengerti kecuali mencari kesalahan orang. Padahal barakallahu fiik, mereka pemuda-pemuda yang polos, melihat sesuatu yang aneh, ya dilaporkan sama bapak mereka. Iya toh? Kita anak-anak masih pemula, kalau ada sesuatu yang aneh, ya kita tanyakan pada para ulama. Ternyata para ulama menjawab bahwa itu pemahaman sesat, pemahaman salah. Kenapa dia marah-marah? Kalau dia benar-benar mau taubat, mestinya jangan marah. Mestinya menyatakan bahwasanya jazakumullah khair wahai para pemuda. Kalau bukan dengan laporan kamu, mungkin saya nggak akan tahu kesalahan saya. Kan begitu. Tapi enggak. Di depan
menyatakan, iya saya salah, wahai Syekh bin Baz. Karena Syekh bin Baz yang berbicara. Tapi di belakang, kalian memang tukang lapor. Kalian kerjaannya ngumpulkan kesalahan orang dan dicercah habis-habisan. Adapun tokoh-tokoh ahlul bid'ah diangkat tinggi-tinggi oleh dia. Alhamdulillah. Dengan bimbingan Syekh Rabi' hafizahullah yang membongkar penyimpangan Sururiyah dan penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq dengan turathiyah, maka beliau sangat berpengalaman ketika muncul model-model yang sejenis. Paham dia bahwa ini model yang seperti kemarin. Saya ringkas saja apa yang disebutkan oleh mereka dari pemikiran-pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq sangat banyak. Tapi intinya sudah kita sebutkan poin-poinnya. Cercaan-cercaannya terhadap para ulama sangat banyak. Sampai ketika dia marah-marah kepada pemuda dengan kalimat bahwa mereka adalah pencaci dan pencela para ulama, kurang ajar kepada para ulama. Anda melihat ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq, sebenarnya dia tergelincir dengan ucapannya itu, karena itu bisa jadi bumerang untuk dia sendiri. Kalimatnya bahwa mereka itu, yakni kalian para salafiyin, para pemuda waktu itu, dikatakan para pencerca ulama, orang-orang yang kerjaannya mencaci maki ulama dan memusuhi ulama. Siapa ulama yang dimaksud? Maka Syekh Rabi berkata, kamu mengatakan seperti itu wahai Abdurrahman Abdul Khaliq, siapa yang dimaksud? Apakah yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mencerca ulama Madinah? Siapa yang mencerca ulama Madinah? Ya dia sendiri. Apakah yang kalian maksud mencerca ulama itu adalah yang mencerca Syekh Al-Imam Muhammad Amin Al-Shinqiti? Nah, dia sendiri yang mencerca ulama. Apakah yang dimaksud olehmu adalah orang-orang yang menjuluki para ulama dengan muhannatin, dengan para tabur muhannatin, para mumi-mumi yang berjalan? Atau mungkin engkau yang kamu maksud adalah harakiyun, hizbiyun, ikhwanul muslimin yang mencerca Syekh bin Baz, yang mencerca ulama-ulama Saudi, dikatakan antek-antek pemerintah dan dikatakan sebagai spionase atau dikatakan dengan semacam itu. Apa itu yang dimaksud oleh kamu pencela-pencela ulama? Atau yang engkau maksud mencerca ulama adalah orang-orang yang mengatakan bahwa ulama tersebut hanya mengerti haid wan nifas? Itu pencela ulama. Ya golongan dia sendiri. Apakah yang dimaksud adalah haula kautsariyin ahlul bid'ah, al-Kautsari dan pengikut-pengikutnya yang mencerca ahlus sunnah? Apakah yang dimaksud adalah mereka Muhammad Ghazali yang mencerca para ulama salaf? Tidak menjuluki mereka ahlul bid'ah sebagai pencerca ulama, tetapi yang dijuluki pencerca ulama salafiyun. Tidak menjuluki mereka yang benar-benar mencerca ulama dan memecah belah ulama atau memecah belah salafiyin sebagai pencerca ulama. Tidak. Tetapi salafiyin dijuluki pencerca ulama. Aneh tuh. Agak terbalik. Kita tanyakan pada mereka, siapa yang mencerca ulama, yang menjuluki dengan julukan-julukan tadi? Ahlul bid'ah. Semuanya ahlul bid'ah. Ikhwanul muslimin mencerca ulama. Aqlaniyun rasionalis mencerca ulama. Kalian sendiri, wahai Abdurrahman Abdul Khaliq, mencerca ulama. Tetapi justru yang dia marah-marah besar dan menjuluki pencerca ulama justru salafiyin. Siapa yang dicerca oleh salafiyin? Siapa yang dicerca oleh salafiyin? Yang dicerca oleh salafiyin adalah tokoh-tokoh mubtadi'ah seperti Muhammad Ghazali, seperti Yusuf Qardawi, seperti mereka-mereka yang menyesatkan umat dari Sayyid Qutb ataupun Hasan al-Banna.
Tapi justru engkau dan pengikutmu mencerca para ulama ahli sunnah, pembawa tauhid was sunnah. Kalau engkau merasa sakit dan gelisah dengan cercaan-cercaan yang zalim dan jahat terhadap ahli sunnah tersebut, maka berarti engkau berada di atas kebenaran. Sekarang pertanyaan Syekh Rabi kepada Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika mereka mencerca para ulama, apakah engkau sakit? Apakah ikut tersinggung? Marah? Kalau iya, berarti ahli sunnah. Kalau tidak, ahlul bid'ah. Jangan ragu. Kenapa? Karena memang jelas-jelas dia ketika dicercanya para ahlul bid'ah, dia marah. Ketika dicerca ahli sunnah, dia tidak marah. Ajib. Maka Syekh Muqbil ketika itu masih hidup, rahimahullah, ditanya bagaimana tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, apakah dia mubtadi'? Dijawab, na'am, mubtadi'un dhal falyuballighu syahidul ghaib. Iya, sampaikan orang yang hadir pada yang tidak hadir bahwa dia mubtadi' dhal. Baik, khonibina sururiyah bagaimana? Mubtadi' dhal atau tidak? Lah kan sama dengan Ustaz. Berarti mubtadi' dhal bagus. Berarti cerdas. Kalau jawabannya seperti itu. Dan yang jawab Syekh Muhammad bin Hadi ketika dia tentang sururiyin, dan dia jawab dengan jawaban yang sama atau mirip semakna dengan jawaban Syekh Muqbil hafizahullah. Katanya Muhammad bin Hadi, "Na'am, haula'i sururiyun adalah ahlul bidah." Sampaikan pada mereka. Mereka adalah ahlul bidah. Tidak mungkin manusia akan bisa dibohongi dalam masalah ulfah. Enggak mungkin manusia bisa dibohongi dalam masalah itu. Mungkin dia bohong masalah ini, bohong masalah itu. Tapi ulfah tidak bisa dibohongi. Apa itu ulfah? Kecenderungan hati. Kecenderungan hati kepada seseorang. Kalau kepada kamu itu kayaknya senang. Ketemu dengan salafiyin itu hatinya senang, gembira, bahagia. Mukanya kelihatan. Tidak bisa dibohongi. Ahlan, kefal, bekhair. Tapi ketemu dengan ahli bid'ah, kita nggak suka. Muka kita sudah ditekuk 19. Kalau bisa cari jalan keluar, dia lari. Meninggalkan dia. Oh, maaf, saya sibuk. Ini ulfah. Kelihatan ulfahnya kepada siapa. Taib, lihat ulfahnya mereka bersama siapa. Abdurrahman Abdul Khaliq ketika ahlul ahwa, ahlul bidah dicerca, dia marah-marah. Marah-marah. Dan saya lihat betul marah-marahnya dia ketika ditanya tentang Yusuf Qaradawi. Ngamuk dia. Orang ini begini. Dia memiliki jasa yang sangat banyak. Berjuang, berdakwah. Habis umurnya dalam dakwah. Apakah kalian cerca dia? Apakah kalian begini dan begitu? Sebaliknya, ulama ahli sunnah dijatuhkan. Bagaimana dengan sururiyin, Salman Audah, Aid Al-Qarni, dan lain-lain, As-Suwayyan, As-Sini. Bagaimana dengan mereka Aid Al-Qarni? Bagaimana dengan haula? Sama. Ketika disebut tokoh-tokoh ahlul bid'ah, fihim hasanat. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan. Walaupun mereka terjatuh dalam 1-2 bid'ah, tapi kebaikan mereka demikian banyaknya. Begini disebutkan kebaikan-kebaikannya. Harus insaf ya akhi. Harus adil ya akhi. Adil dalam tanda petik, insaf dalam tanda petik. Demikian pula sebaliknya. Kalau bicara para ulama dipuji, menurut dia mungkin, menurut mereka harus insaf juga. Tidak harus sebutkan kejelekannya. Masya Allah, syekh, alim, faqih, tapi sayang. Dia nggak ngerti fiqhul waqi'. Tapi sayang, dia nggak tahu kejadian-kejadian bahkan di sebelah masjidnya dia nggak tahu. Ketika mencerca Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apakah ketidaktahuan itu suatu cerca buat syekh, buat para ulama? Tinggal kamu kasih tahu, ya syekh, di sebelah ada kejadian begini, bagaimana pendapatmu? Kan begitu. Selesai, dijawab fatwanya. Kenapa dijadikan cerca? Perhatikan gaya mereka. Kalau menyebut ahli bid'ah, disebutkan kesalahannya dulu.
supaya terlihat kalau dia juga sama dengan para ulama. Ya memang dia punya salah ini. Lahu akhta, dia punya salah. Tapi kan dia adalah seorang yang begini, seorang yang begitu. Diangkat, dipuji-puji. Untuk apa? Supaya kesalahan tadi tidak dianggap. Kesan terakhirnya apa? Kesan terakhirnya bagus apa jelek? Bagus. Dia punya kesalahan ini. Tapi dia adalah seorang yang berjasa dalam perjuangan dakwah. Dia orang yang begini, orang yang begitu dipuji. Maka terkesan pujiannya. Tapi ulama dibalik oleh mereka. Ya memang alim. Dia seperti maktabah yang berjalan. Masya Allah. Tapi sayang. Kalau berfatwa tidak tepat karena tidak tahu fiqhul waqi'. Mana kesannya? Yang terakhir. Iya kan? Masyarakat itu seperti anak-anak. Yang merah apa yang putih? Putih. Yang putih apa yang merah? Merah. Yang terakhir, yang diingat-ingat itu yang terakhir. Dan masyarakat seringkali seperti itu. Kalau dikatakan dia ini jelek-jelek tapi baik. Baik apa enggak orang ini? Baik. Orang ini baik sih baik tapi jelek. Gimana? Berarti jelek kan? Berarti sama dengan Abdurrahman Abdul Khaliq. Ahli bid'ah bagus, para ulama jelek. Itu hasil dari dakwah sururiyah. Itu hasil dari dakwah sururiyah. Sehingga terjadilah fitnah demi fitnah sepanjang masa sampai pada puncaknya di Indonesia pun ikut Yusuf Baisanya, ikut Abdurrahman Abdul Khaliq, dan mereka yang lain ikut dengan kitab-kitabnya sururiyin. Mulai terjadi perpecahan. Orang-orang di luar yang tidak mengikut sertakan istilah salaf atau tidak setuju dengan istilah salaf, lihat salafi pecah. Ada salafi Kuwait, ada salafi Saudi. Ucapannya persis sama. Sampai bikin muhadharah, bikin kajian akbar tentang sururiyah. Waktu itu masih Ja'far yang berbicara ketika itu, bahwa di tengah-tengah kita ada maling. Kalau satu rumah kemalingan diam, rumah kedua akan kemalingan. Kalau rumah kedua juga diam, rumah ketiga akan kemalingan. Dan niscaya kalau terus diam, akan semua kemalingan. Maka harus kita ingatkan sebelum tambah banyak korban. Ila akhirih. Bahwa sekarang ini ada dakwah yang menyimpang dari dakwah salaf, itu dakwah sururiyah yang dipelopori oleh Yusuf Utsman Ba'isa. Meledak permasalahan sampai betul-betul permusuhan pertikaian terjadi. Muncul tokoh-tokoh yang ingin mendamaikan. Yazid Jawas dengan dua pengusaha dari Surabaya datang untuk mendamaikan. Apakah bisa? Karena bukan masalah pribadi, tidak bisa didamaikan. Walaupun bisa ketemu, bicara, hanya menyampaikan keluh kesah, bantah-bantahan, gak selesai. Kembali berbicara-bicara lagi. Sampai puncaknya datang waktu itu Syarif Fuad Hazza, Syarif Muhammad Fuad Hazza dari Mesir. Entah belajarnya di mana, gurunya siapa, tidak tahu. Yang jelas tiba-tiba ada di Tenganan dan kemudian berbicara lantang sana kemari dan membantah apa yang sedang kita sampaikan tentang sururiyah. Tidak ada sururiyah itu, tidak ada. Apa sururiyah itu? Akhirnya muncul terakhir surat tantangan untuk mubahalah. Kalau memang kamu yang benar,
Kamu selamat, kalau memang saya yang benar, saya yang selamat. Kita mubahalah. Bersumpah, berdoa bersama dengan doa laknat. Siapa yang salah di antara kita, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena kita yakin, kita nggak takut. Tetapi apakah perlu dilayani mubahalah seperti ini? Ternyata barakallahu fikum, selebaran itu mungkin mereka kira kita nggak akan mau, sehingga disebarkan, difotokopi, diperbanyak, sebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan sampai luar negeri dikirimi juga. Masih ingat yang tadi Tengaran ketika kita berbicara salaf, maka mereka bubar semua orang-orang NII. Semarang, Abdul Haji di antara tokohnya. Gembira dengan surat itu. Ini saya akan hadir. Yang dari Cirebon juga, Hizbiyun, sama, kami akan hadir satu bus. Karena sebutkan tanggalnya, tanggal sekian, jam sekian, kami tunggu. Ini kalau kita tidak layani, fitnahnya besar. Akan dikira kita takut. Akan dikira kita tidak di atas kebenaran sehingga ragu-ragu. Padahal kita yakin, seyakin-yakinnya. Oh ini hak. Jelas. Dalil-dalilnya sangat banyak. Jelas ucapan para ulama sangat melimpah. Bahkan ulama salaf sampai hari ini berbicara masalah itu. Kita yakin. Tapi kalau kita datangi tempat yang ditentukan oleh mereka, di waktu yang ditentukan oleh mereka, niscaya meledak jumlah manusia. Dan itu tidak bagus. Karena yang penting adalah mubahalahnya. Maka sehari sebelumnya kita datangi. Dan saya ikut bawa keluarga. Namanya mubahalah itu keluarga di bawah. Semuanya. Anak-anak di bawah. Langsung ke rumahnya Syarif Fuad Hazza. Ayo kita mubahalah di masjid sekarang. Supaya saya bilang, bukan anak nggak ikut-ikut. Padahal yang menyebarkan dia, yang nulisnya dia, yang mempopulerkannya dia. Oh, saya nggak ikut-ikut, bukan saya. Begitu Syarif Fuad Hazza, oke, sekarang, ayo ke masjid. Dihadiri orang yang hadir saja. Ada di sana santri-santri, ada guru-guru, ada siapa yang kebetulan datang, semua hadir. Dan diucapkan doa laknat diaminkan oleh semuanya. Semoga Allah melaknat siapa di antara kita yang tidak di atas kebenaran. Ternyata barakallahu fikum, setelah itu Yusuf Faisal kecelakaan, nggak ada apa-apanya, selamat. Saya juga kecelakaan. Dalam satu mobil itu ada yang luka, ada yang patah pelikatnya, ada yang Ustaz Muslim ininya patah, Ustaz Hamzah kepalanya berdarah, dijahit. Yang paling selamat yang mubahalah. Saya yang paling selamat, nggak apapun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tapi dari jauh kan tahu celakanya. Ustaz Muhammad kecelakaan. Ustaz Muhammad kecelakaan. Padahal yang paling selamat justru. Tetapi barakallahu fikum, bukan itu yang menjadi bukti. Syekh Rabi telepon. Alhamdulillah, insyaallah kalian yang di atas kebenaran. Kenapa Syekh? Sekarang Syarif Fuad Hazza dipermalukan, ditangkap karena perbuatan dosa yang memalukan. Tangkap polisi di Mesir karena berbuat sesuatu maksiat yang memalukan. Alhamdulillah, Allah buktikan siapa yang kadzab, siapa yang dusta. Kita tanya, apa itu dosa apa yang sampai nggak pantas untuk disebutkan karena memalukan, sangat memalukan, sampai ditangkap polisi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah dengan itu mereka berubah? Tidak berubah. Kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan ucapan para ulama, kita menyampaikan bukti-bukti, hanya sekedar qiyamul hujjah. Hanya sekedar qiyamul hujjah. Karena untuk menjadikan orang yang terfitnah dengan hawa berubah sulit.
Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan innallaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Allah menghalangi ahlul bid'ah atau pemilik bid'ah dari taubat. Artinya sulit. Walaupun mungkin terjadi, tapi sangat sulit. Kenapa sulit? Wajar. Karena mereka seluruhnya, ahlul bid'ah, merasa kebid'ahan mereka itu bagus. Bagaimana mungkin akan taubat? Mungkin pikiran mereka, aduh ini para ulama gak paham yang kami maksud. Ini dai-dai ini tidak paham yang kami maksud. Kami kan bermaksud bukan tidak menyalahkan, nyalahkan. Tapi kan kita nggak perlu harus bermusuhan. Kita mestinya begini, mestinya begitu. Jadi masih tetap merasa yakin apa yang mereka pengen itu benar. Maka ketika atau sejak saat itu sudah terpisah. Sudah terpisah salafiyin ila qismain. Salafiyin yang benar-benar bersama para ulama kibar dan salafiyin yang bersama para ulama dalam tanda petik. Ulama-ulama bermasalah. Ya kenapa disebut ulama? Ya sudah. Sami wala haraj. Sebutkan dengan apa maumu. Ini dengan tokoh-tokoh tersebut. Ternyata setelah kita berpisah, mereka semakin berani. Apa yang terjadi sekarang? Yusuf Usman Baisa dan kawan-kawan. Kemarin di masa kampanye ikut mendukung Prabowo dengan mendatangi rumahnya harta rajasa, kami mendukung. Bahkan bikin tablik akbar sebagai dukungan kepada Prabowo. Dan jangan kaget, itu nggak heran. Abdurrahman Abdul Khalik ajarkan begitu kok. Iya kan? Jangan lupa sejarah. Bahwasanya dia itu orang Abdurrahman Abdul Khalik. Dan dia betul-betul kagum dengan tokoh-tokoh sururi. Sehingga mengatakan seperti itu, wajar Abdurrahman Abdul Khalik menyatakan dalam masalah demonstrasi. Dalam masalah demokrasi. Betul. Masuk ke parlemen itu memiliki sekian banyak kejelekan. Mereka menyebutkan 50 kejelekan kalau masuk kepada parlemen. Dan saya bisa menambahkannya 50 lagi, bahkan bisa 100 lagi. Berarti 150 kejelekan. Tetapi kejelekan 150 perkara itu tidak menghalangi kita untuk masuk ke dalamnya. Karena kita dalam keadaan tidak terlibat kejelekan itu semuanya. Dan kita menjaga diri dari kejelekan itu semuanya. Dan kita masuk untuk merubahnya. Ini kata Abdurrahman Abdul Khalik. Semangat dengan itu. Sehingga jangan kaget kalau kemudian dia membuat tablik akbar mendukung Prabowo. Atau mendukung salah satu partai di sana. Tidak heran. Bahkan jangan kaget pula kalau kemudian masuk dalam parlemen. Dan jangan kaget pula kalau ternyata bikin partai. Sekarang sedang ada pertemuan. Sekarang. Saya berdebat kemarin atau tadi malam. Ikatan pesantren-pesantren dan yayasan-yayasan seluruh Indonesia. Dan di Jakarta pertemuannya. Ada fotonya, ada beritanya. Bukan kayak model-model kalian rapat-rapat di masjid itu, bukan. Foto segala macam diberitakan. Dan bikin komisi A, komisi B, komisi C. Salah satu komisi saya baca, komisi B kalau nggak salah. Membicarakan tentang kerja. Tahapan kerja atau rencana kerja. Orang-orang lama semua. Ada Muhammad Wujud yang mengatakan bahwa Syekh Robi itu sighor. Itu Muhammad Wujud. Ada di situ. Nafi' yang murid kita di Tengaran, sekolah di Mesir, kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang aneh, kemudian kembali ke Tengaran, sekarang jadi mudir di Tengaran, ada di situ juga. Ada semua. Semua yang bermasalah waktu itu ada semua. Bikin satu jamaah baru, namanya Ikatan Pesantren-Pesantren. Bukan partai, belum partai. Jangan kaget. Itu adalah sudah kelihatan di awalnya. Dari apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdul Khalik.
Kembali kepada yang sudah kita bicarakan. Di Yogyakartanya Abu Nida bikin yayasan At-Turath. Bayangkan, kagumnya sama Ihya Turath sampai namanya Turath. Dan didukung oleh Afifi At-Turathi. Dia sendiri menamakan At-Turathi. Bukan kita yang menjulukinya, dikenalnya Afifi At-Turathi. Dan tidak mau menerima nasihat para ulama yang peringatkan bahayanya Ihya Turath. Ya sudah, berjalan sendiri-sendiri. Yang penting ada tamayuz. Yang penting ada tamayuz, bahwa kami bukan mereka dan mereka bukan kami. Apa pentingnya tamayuz? Tamayuz ini sangat-sangat penting. Kalau tidak ada tamayuz, niscaya masyarakat tidak terbimbing mana jalan yang kamu dakwahkan itu yang mana. Ya, ini baik, itu juga baik, yang ini juga baik. Maka masyarakat akan bingung. Tetapi dengan tamayuz kita jelaskan, ini jalan yang kita ajak kalian kepadanya. Ini dakwah kami. Ini jalan kami. Jalannya para ulama kibar. Kalau yang itu bukan. Mereka bukan kami, kami bukan mereka. Mereka bukan salafiyin, mereka suriyin. Ini khairan a'azakumullah, sehingga mereka bisa melihat kalau ada perbedaan-perbedaan, oh pantas berbeda. Karena memang kelompoknya juga, jalannya juga berbeda, ulamanya juga berbeda. Barakallahu fikum, sampai kemudian datang fase yang mengerikan, yaitu fase laskar jihad. Ketika kita melihat pembantaian yang dilakukan oleh Nasrani di Ambon kepada kaum muslimin, pembunuhan demi pembunuhan, pembantaian demi pembantaian, menanyakan pada para ulama. Selalu manhaj kita bersama para ulama. Para ulama menyatakan wajib kalian berjihad. Wajib kalian berjihad. Bela kaum muslimin dari mereka. Maka kita sampaikan fatwa ini kepada para asatidzah, hafizahumullah. Dan mereka sepakat, kalau gitu memang harus kita laksanakan. Ini fatwa dari ulama. Dan kita waktu itu bukan satu ulama, dimudahkan oleh Allah untuk kita mendatangi Syekh Muqbil di Yaman, masyayikh di mana, di Madinah, sampai 20 ulama kita tanya, jawabannya hampir sama. Tentang Gus Dur waktu itu dan dikatakan kafir oleh para ulama, dan tentang jihad dikatakan wajib berjihad. Maka alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fi sabilillah. Karena namanya jihad ini kewajiban yang unik, berwaktu, tapi waktunya tidak tertentu. Gak bisa direncanakan, ayo sekarang kita berjihad. Gak bisa, sampai dilawan. Jadi nunggu sesuatu saat yang ketika itu diwajibkan jihad. Maka berarti itu saat itu kesempatan. Sebab bisa jadi setelah itu gak ada lagi. Adapun Khawarij menyatakan jihad dengan sekian dalilnya, sekian ucapan-ucapan para ulama, hadis-hadis. Apa kata para ulama? Dalil kalian semua betul. Hadis-hadisnya semua benar. Ucapan para ulama semua benar. Cuma satu yang salah, yaitu sudahkah masuk waktunya? Kalian itu wahai Khawarij sama dengan keadaan orang yang berbicara dalam keadaan masih jam 10 siang, menyatakan kamu harus sholat zuhur itu wajib. Bawa dalil-dalilnya, bawa ayat-ayatnya, bawa hadis-hadisnya, bawa ancaman-ancamannya. Siapa yang tidak sholat zuhur kafir, kamu harus sholat zuhur. Bagaimana kamu bantahnya? Ya ucapan kamu benar semua, tapi sekarang baru jam 10. Belum waktunya, barakallahu fiik. Belum waktunya. Nah, mereka juga sama, jihad. Iya betul semua, tapi apakah sudah datang waktunya? Maka hati-hati. Kalau sudah datang waktunya fatwa para ulama berjihad, ambil kesempatan itu, kesempatan emas untuk kita berjihad fisabilillah.
dan memulai dengan bimbingan para ulama, mengakhiri pula dengan bimbingan para ulama. Kita lanjutkan insyaallah setelah maghrib billahi salat maghrib billahi taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.